Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita belajar bersama berkaitan dengan keterampilan membaca. Setiap anak itu sudah memiliki potensi berbahasa, salah satunya keterampilan membaca, yang mana potensi tersebut harus digali ketika mereka mengenal huruf-huruf dan bunyi-bunyi bahasa. Dalam kehidupan manusia, membaca itu tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan membaca, karena dengan membaca kita akan mendapatkan berbagai informasi. Bahkan ayat yang pertama kali diturunkan itu adalah Iqra, yang berarti bacalah. Iqra itulah kata pertama yang diterima sebagai wahyu dari Allah kepada Rasulullah untuk mengenalkan alam ini kepada manusia. Membaca ini merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang selalu digandengkan dengan menyimak. Seseorang memiliki kemampuan membaca dan menyimak yang baik, maka memudahkan untuk dapat menyampaikan pesan atau ide kepada orang lain, baik dalam bentuk lisan atau keterampilan berbicara, maupun dalam bentuk tulisan, yaitu keterampilan menulis. Membaca dan menyimak itu mempunyai keterkaitan yang sangat erat, sehingga seseorang dapat menyampaikan pesan dan memahami informasi secara utuh, gitu ya. Nah, membaca ini diartikan sebagai kegiatan untuk memahami dan atau menghayati makna atau arti ungkapan dari lambang-lambang tertulis. Jadi ini merupakan suatu kegiatan atau proses kognitif yang berupaya untuk menemukan berbagai informasi yang terdapat dalam tulisan. Hal ini berarti membaca itu merupakan proses berpikir untuk memahami isi teks yang dibaca, gitu ya. Nah, membaca ini harus dimiliki oleh seorang individu dalam proses pengucapan, ya, mulai dari huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat, gitu ya. Akan tetapi membaca tidak hanya sekadar melafalkan tulisan, melainkan melibatkan aktivitas visual dan berpikir. Karena dengan berpikir, pembaca bisa memahami isi bacaan tersebut, gitu ya. Dengan begitu seorang pembaca akan mendapatkan informasi dari hasil bacaan tersebut. Tuh. Baik, seseorang memiliki berbagai tujuan ya dalam membaca, gitu ya. Karena kalau tidak ada tujuan, gitu ya, seseorang pasti tidak akan memiliki keinginan untuk membaca. Jadi membaca hendaknya mempunyai tujuan, karena seseorang yang membaca dengan suatu tujuan cenderung lebih memahami dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai tujuan, gitu ya. Nah, tujuan utama seseorang dalam membaca itu adalah untuk mencari serta memperoleh informasi, mencakup isi, gitu ya, memahami makna bacaan, gitu ya. Makna di sini erat kaitannya dengan maksud tujuan atau intensif seseorang dalam membaca, gitu ya. Jadi saya mohon saudara semua ketika akan membaca itu sudah memiliki tujuan untuk apa membaca dilakukan, gitu ya. Nah, tanpa disadari kita akan memperoleh manfaat dari membaca itu ya. Pasti dengan membaca, gitu ya, sudah ada pepatah yang mengatakan membaca jendela dunia, gitu ya. Nah, dengan membaca itu pasti akan banyak sekali manfaatnya, karena membaca itu sebenarnya memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Tidak semua informasi bisa didapatkan dari media televisi dan radio. Jadi manfaat membaca ini juga dapat memberikan banyak inspirasi, gitu ya. Baik, itu pengantar dari konsep tentang membaca, gitu ya, keterampilan membaca. Nah, berikut ini merupakan jenis-jenis membaca, gitu. Nah, membaca ini dibedakan menjadi dua, membaca dalam hati dan membaca bersuara. Membaca dalam hati cakupannya yaitu membaca ekstensif, membaca intensif, membaca sebagai hiburan,
dan membaca untuk hal-hal yang serius. Adapun membaca bersuara ini mencakup membaca indah dan membaca teknis. Baik, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu membaca dalam hati. Membaca dalam hati ini atau disebut dengan membaca diam atau membaca pemahaman. Nah, yang berarti bahwa membaca dengan tidak melafalkan simbol-simbol tertulis berupa kata-kata atau kalimat yang dibaca, melainkan hanya mengandalkan kecermatan eksplorasi visual. Nah, tujuan dalam membaca dalam hati ini adalah untuk menguasai isi bacaan atau memperoleh informasi sebanyak-banyaknya tentang isi bacaan dalam waktu yang cepat, gitu ya. Nah, berikutnya yaitu membaca bersuara atau kita sebut dengan membaca nyaring. Ya. Membaca nyaring atau membaca bersuara ini merupakan membaca dengan melafalkan atau menyuarakan simbol-simbol tertulis berupa kata-kata atau kalimat yang dibaca. Latihan membaca nyaring itu biasanya cocok dilakukan untuk siswa kelas 1 SD ya. Namun tidak menutup kemungkinan seseorang yang lanjut usia juga bisa belajar dengan membaca bersuara. Gitu. Keuntungan membaca nyaring itu tentunya dapat menambah kepercayaan diri seseorang gitu ya, dan menghindari kesalahan-kesalahan dalam melafalkan suatu bunyi bahasa gitu ya. Nah, dengan membaca bersuara ini tentunya dapat melatih simbol-simbol bunyi yang diucapkan gitu. Baik, selanjutnya ada membaca ekstensif. Membaca ekstensif ini yaitu membaca suatu materi secara global, tidak terlalu detail. Contohnya ketika saudara membaca buku gitu ya, dan hanya menemukan pokok-pokok penting saja. Gitu. Jadi kita membaca buku itu hanya untuk menemukan pokok-pokok penting sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya ada namanya membaca intensif. Membaca intensif ini memahami suatu bacaan dengan sangat tekun gitu ya, dengan sangat tekun, teliti, analis secara detail gitu ya. Dan seseorang sesudah membaca secara intensif dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari bacaan tersebut gitu. Jadi ketika selesai membaca pasti sudah bisa menceritakan kembali apa sebenarnya isi buku tersebut gitu ya, karena sudah membaca secara detail. Berikutnya membaca untuk memperoleh hiburan. Biasanya kegiatan membaca untuk memperoleh hiburan ini dilakukan untuk mengisi waktu luang gitu ya. Nah, yang cocok biasanya yang saya lakukan dengan membaca novel, membaca antologi puisi, membaca drama, atau membaca resep-resep masakan gitu ya. Jadi hanya untuk memperoleh hiburan. Nah, di sini juga ada yang namanya membaca serius. Membaca serius ini membutuhkan suatu konsentrasi lebih dengan tujuan terkait dengan bidang keilmuan atau pengetahuan tertentu. Ya. Jadi selain kita membaca secara intensif, juga menerapkan membaca serius ini dikaitkan dengan bidang-bidang keilmuan tertentu. Misal saudara ingin mempelajari tentang gizi gitu ya, berarti saudara perlu membaca bahan-bahan pengetahuan yang berkaitan dengan gizi tersebut secara konsentrasi yang lebih gitu. Nah, di sini juga disebutkan adanya membaca indah. Membaca indah ini melibatkan rasa atau emosi, ya. Kalau kita membaca sebuah puisi, gitu ya, pasti akan melibatkan rasa yang muncul, gitu ya, membutuhkan suatu penghayatan, gitu ya. Nah, makanya disebut dengan membaca indah atau membaca estetik, gitu ya. Nah, karena membaca puisi itu juga memerlukan suatu seni ya, membutuhkan suatu keindahan dalam membaca.
gitu. Selanjutnya ini ada membaca teknis. Membaca teknis ini bersifat netral rasional. Nah, contohnya membaca teknis di sini misal saudara membaca berita gitu ya, atau membaca eh, teks pidato, atau juga menjadi MC ya, menjadi pemandu acara yang saudara itu membaca secara penuh gitu ya. Berarti itu masuk membaca teknis. Baik, berikut ini merupakan langkah dalam membaca yang perlu saudara terapkan ya ketika nanti pada pertemuan berikutnya kita akan menerapkan langkah-langkah ini dalam suatu praktik membaca. Baik, langkah yang pertama adalah observasi. Observasi ini untuk mencari informasi tentang bacaan gitu ya. Antara lain judul bacaan, garis besar isi bacaan, atau kata pengantar gitu ya. Jadi kita mengobservasi dulu buku ini tentang apa ya gitu. Kita bisa memperolehnya dari kata pengantarnya atau dari book yang ada di sampul belakang buku gitu ya. Itu. Langkah kedua yaitu menandai dan atau mencatat ide-ide pokok dari bacaan. Gitu. Langkah ketiga membuat pertanyaan untuk tiap bagian atau bab dari bacaan untuk melatih atau membiasakan sikap kritis terhadap bacaan. Langkah keempat yaitu membuat ikhtisar atau rangkuman sebuah bacaan gitu ya yang berisi ide-ide pokok yang runtut. Baik, berikut ini merupakan syarat sebagai pembaca gitu ya. Ini syarat ini semoga bisa saudara penuhi. Yang pertama adanya bekal pengetahuan yang relevan dengan materi bacaan. Nah, kalau kita sebelum membaca kita sudah memiliki bekal pengetahuan yang relevan dengan bahan bacaan yang akan kita baca, ini dapat membantu proses pemahaman. Bila tidak atau kurang memiliki bekal pengetahuan yang relevan, ini bisa memperlambat atau sulit memahami bacaan. Syarat kedua yaitu penguasaan bahasa. Penguasaan bahasa ini berkaitan dengan penguasaan kosakata, ungkapan, dan tata bahasa yang harus dikuasai atau dipahami agar dapat memahami isi bacaan dengan baik. Syarat ketiga yaitu adanya motivasi dan aspek psikologis lainnya. Misalnya kemampuan berkonsentrasi. Ini ya yang menjadi kendala paling besar gitu ya saat membaca karena tidak konsentrasi. Syarat keempat yaitu menyiapkan kondisi fisik ya dan kecepatan pandangan mata. Kenapa perlu disiapkan fisik dan kecepatan pandangan mata? Karena secara fisik kegiatan membaca ini melibatkan kegiatan mata gitu ya. Baik, berikut ini membaca yang sesuai dengan tujuan gitu. Adanya hubungan yang signifikan ya antara tujuan membaca, teknik apa yang kita pilih, dan hasil pemahamannya gitu ya. Nah, apa yang perlu kita tingkatkan untuk meningkatkan kemampuan membaca? Yang pertama adalah saudara perlu menyadari adanya macam-macam tujuan dan perlu merumuskannya, tujuan mana yang akan dipilih gitu ya. Dan menyadari jenis bacaan. Oh, saya ini membaca novel, berarti saya harus membaca keseluruhan agar isi novel itu bisa saya terima secara runtut gitu ya. Baik, kemudian untuk meningkatkan kemampuan membaca, saudara perlu menggunakan strategi membaca yang tepat. Baik, berikut ini tips ya untuk meningkatkan kecepatan saudara dalam membaca. Yang pertama, biasakan saudara itu membaca dalam kelompok kata, bukan per kata, namun kelompok kata. Yang dimaksud kelompok kata di sini adalah kata yang lebih dari satu gitu ya. Itu disebut dengan kelompok kata. Jadi usahakan 2 sampai 3 kata itu dalam satu kali baca. Itu bisa mempercepat kecepatan membaca. Kedua, jangan mengulang-ulang kalimat yang telah dibaca. Ini otomatis sudah pasti menambah durasi dalam membaca gitu ya.
Yang ketiga, jangan selalu berhenti lama di awal baris atau kalimat gitu ya. Empat, ini yang perlu yaitu cari kata-kata kunci dan mengabaikan kata tugas yang berulang gitu ya. Nah, ini biasanya kata-kata tugas yang tidak penting gitu ya, skip-skip aja gitu ya. Nah, bagi saudara yang membaca koran gitu ya, karena membaca koran biasanya berkolom gitu ya, ada 3 sampai 4 kolom gitu ya. Itu cara kita adalah menggerakkan mata ke bawah gitu ya, ke bawah kemudian ke atas lagi ke kolom berikutnya sampai bawah, kembali lagi ke kolom berikutnya paling atas, ke bawah lagi gitu ya. Jadi itu keenam tips yang bisa meningkatkan kecepatan membaca. Berikut ini adalah beberapa hal yang menghambat kecepatan membaca seseorang. Yang pertama adalah menyuarakan yang dibaca, seperti bergumam atau bahkan bersenandung ya, dinyanyikan gitu ya. Nah, ini jarang ya, tapi membaca dengan kita bersuara itu bisa menghambat ya, menghambat kecepatan membaca. Kedua, hindari membaca kata demi kata. Jadi maksudnya adalah kata ke satu, kemudian baru kata kedua gitu ya. Nah, usahakan tadi membacanya adalah per kelompok kata gitu ya. Atau bahkan ini ya, membaca huruf gitu ya, membaca satu huruf, kemudian ke suku kata, baru ke kata gitu ya, jangan ya. Karena saudara sudah usia dewasa, udah di perguruan tinggi, usahakan membacanya adalah dengan kelompok kata. Hindari menelusuri baris dengan alat tertentu ya. Biasanya kita menggunakan ballpoint atau pensil untuk membaca atau untuk menelusuri baris-barisnya agar kita tidak terlewat ya, biasanya gitu. Nah, itu bisa menghambat ya ternyata. Jadi saudara bisa menghindari hal seperti ini. Atau menggerak-gerakkan anggota tubuh, ada yang bergerak saja atau kaki, tangan, kepala bahkan itu ya. Jadi usahakan ketika mau membaca itu kita tidak ada anggota tubuh yang bergerak gitu ya. Jadi diam, konsentrasi hanya mungkin mata yang berkedip ya gitu ya. Baik, yang kelima yaitu tidak konsentrasi. Nah, ada beberapa kendala gitu ya, faktor intern dan ekstern yang menghambat kenapa seseorang itu biasanya tidak konsentrasi. Hal yang paling dominan ya, yang menurut pengalaman saya, yang paling mengganggu konsentrasi kita adalah karena adanya gangguan dari luar gitu ya, misal suara-suara tertentu gitu ya dari luar. Atau ini juga berhenti lama di awal baris, kalimat, paragraf. Biasanya setelah titik gitu kita akan membaca kata berikutnya gitu, kita agak jeda gitu ya. Nah, usahakan langsung aja dibaca, jangan berhenti. Atau mengulang-ulang bagian tertentu karena tidak konsentrasi tadi, akhirnya ada beberapa bagian yang diulang-ulang bacanya karena belum dipahami secara betul. Baik, selanjutnya ini merupakan teknik skimming ya yang bisa diterapkan untuk membaca. Teknik skimming ini merupakan teknik membaca dengan kecepatan tinggi untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan. Contohnya, ketika kita mencari bacaan yang diperlukan di antara ratusan bacaan, itu harus menemukan gagasan utama dari setiap buku. Misalnya dengan membaca ensiklopedi atau mencari definisi atau pendapat pakar gitu ya, itu bisa menerapkan teknik skimming. Langkah skimming yang bisa diterapkan yang pertama adalah menentukan tujuan. Kita mau mencari apa gitu ya. Nah, baca dengan cepat halaman demi halaman. Jika ada alat bantu, manfaatkan ya. Misalnya ada daftar isi, indeks gitu ya. Itu bisa dimanfaatkan. Dan langkah yang keempat itu ya, jika sudah ditemukan apa yang dicari itu baca dengan kecepatan normal gitu ya.
gitu. Jadi awalnya sebelum kita mencari tujuannya, mencari apa yang akan kita baca gitu ya, itu buka-buka atau cari-cari dengan cepat. Nah, kemudian ketika kita sudah menemukan itu, baca dengan kecepatan yang normal, kemudian kita menuliskan atau mencatat pokok-pokok yang kita cari sesuai dengan kebutuhan kita. Baik, begitu penyampaian tentang keterampilan membaca pada kesempatan ini. Semoga ini bisa memberikan gambaran kepada saudara tentang pentingnya keterampilan membaca ini dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga saudara bisa menerapkannya untuk memperoleh dan juga untuk memahami ilmu atau bidang-bidang keilmuan yang saat ini sedang saudara pelajari, tentunya hanya dengan keterampilan membaca, karena dengan keterampilan membaca itu bisa membantu mengawali masuknya proses berpikir dalam memahami suatu hal. Begitu, terima kasih. Silakan jika ingin berdiskusi lebih lanjut bisa dilanjutkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.